Iya. Kau nak lamu-lamu, kau baca sehadis halang ya. Alhamdulillah ala bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li wa yassir li wahlul 'uqdatam yafqahu amin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'matillah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sore ini di waktu asar yang bila mana dalam hadis Nabi SAW dikatakan daripada salah satu tanda orang munafik adalah dia nggak sholat subuh sama sholat asar. Nah, jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang munafik tersebut. Ya. Dan juga kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah juga kita masih bisa mengikuti pengajian, kita masih bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Bersyukur karena banyak di antara entah keluarga kita, entah sanak saudara kita yang mungkin ada di rumah sakit, atau mungkin itu ada yang terbaring di rumah sakit. Maka mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba yang bersyukur. Nah, nanti hadisnya ada di sini. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi juga dikatakan, hadisnya sahih. Orang bakhil, orang pelit, ketika disebutkan nama Nabi dia tidak mau bersalawat. Jadi ketika kita mendengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung salawat. Orang yang paling sering banyak salawatnya di dunia ini ada dua, Bu. Mau tahu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Mau banget. Ada dua orang. Yang pertama muhaddits, orang-orang yang ahli hadis. Karena kenapa? Di saat mereka membacakan hadis-hadis Nabi SAW, haddatsana qala anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Salawat terus kalau ahli hadis. Kalau ahli hadis salawatnya nggak terhitung. Sejak kecil dia mulai belajar hadis sampai dia wafat. Terus dia bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sufi dia, ya yang kedua orang-orang sufi. Kalau orang-orang sufi, itu berbilang ya, ada yang 3.000, ada yang 300, ada yang 1.000. Nah, intinya yang lebih banyak sering salawat itu ada dua orang. Ada dua. Yang pertama muhaddits, yang kedua sufi. Nah, kita ini termasuk golongan apa yang mudah-mudahan ya orang soleh aja udah cukup gitu. Ya, yang intinya gini, kalau nggak mau disematkan di nama kita itu orang bakhil, kalau sebut nama Nabi bersalawat. Mungkin kita sering dengar, kalau mau apa-apa salawat, benar nggak? Kalau mau tas mahal misalnya salawat, HP bagus, salawat. Lalu kenapa? Ada apa dengan salawat? Guru kami mengatakan salawat itu kenapa kita disuruh salawat? Salawat yang kita bacakan itu jauh lebih mahal dibanding barang kita punya. Ya? Maka jangan capek-capek untuk bersalawat ibu-ibu sekalian. Yang tadi sebelum pengajian habis pengumuman assalamualaikum ibu-ibu itu udah salatullah. Salawat bukan sembarang salawat. Yang kita harapkan dari salat itu apa? Syafaat Nabi SAW, ya? Syafaat Nabi. Sampai dalam hadis Nabi dikatakan syafaati dari kabari ummati. Syafaatku akan tertuju kepada orang-orang berdosa besar. Mungkin ibu-ibu ada khilaf kepada suaminya, ada khilaf kepada kawan taklimnya. Maka dengan salawat Nabi SAW itu meleburkan dosa ibu yang lakukan, yang telah ibu lakukan ataupun yang kemarin-kemarin dilakukan. Ya, mudah-mudahan dan dengan pembacaan salawat Nabi tadi, ada juga salawat Nabi, jangan salatullah salamullah aja. Ya. Salawat Nabi itu banyak. Ada yang viral di YouTube, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli
yang lain. Yang penting intinya niat kita, perbaikinya apa yang kita baca salawat. Ya. Nah, sekarang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang pantas di sini itu yang lebih tua, duduk di sini yang ngasih ceramah, yang ngasih penyemangat untuk beribadah. Rasanya masih belajar. Tadi dalam hadis Nabi SAW dikatakan, akan tetapi hadis ini sengaja baik. Ya. Kadimul ilmi yal'anuhu kullu syai' hatta al-hutu bil bahr wa tayr bis sama. Ya, orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu akan dilaknat. Hatta al-hutu bil bahr, sampai paus di laut pun. Wa tayr bis sama, dan burung yang ada di langit. Jadi ilmu itu nggak boleh disembunyi-sembunyiin. Kalau ada ilmu untuk keluarga kasih, ilmu untuk anak dikasih. Karena 3 yang menolong kita di kubur itu apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Oke. Jadi sebelumnya ini kita baca hadis Nabi, Bu. Dulu ulama kita kalau sudah yang namanya baca hadis Nabi, diceritakan Al-Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu yang menyusun kitab Al-Muwatta yang sekarang termasuk dalam Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah itu kitab 9 hadis yang menjadi induk pegangan semua umat Islam. Ketika Imam Malik itu, ya, ketika beliau yang udah namanya pembacaan hadis sakit, langsung sembuh beliau. Ketika ditanya sama orang nanya kepada Imam Malik, ya Imam, ketika ada masalah fikih engkau masih sakit, tapi ketika hadis Nabi langsung sembuh, karena perkataan Nabi yang menyembuhkan hati dan raga. Sama juga begitu, menyembuhkan pikiran kita, hati kita daripada hal-hal yang membuat kita tidak semangat dalam beribadah. Jadi yang mau kita baca ini singkat aja, Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ini kitab yang bila mana mencakup tentang kehidupan Rasulullah, dari tidur beliau, dari cara duduk beliau, dari cara beliau bercakap-cakap dengan keluarga dan orang-orang terdekat beliau dan sahabat-sahabat beliau. Nah, jadi kitab ini sangat bagus buat ibu-ibu yang nyari ringkas-ringkas. Sama itu cuma segini, Bu. Sama itu mulai dari tidur Nabi, tubuh Nabi itu seperti apa, maka tak kenal maka tak sayang. Kan ada peribahasanya seperti itu. Kalau mau kenal Nabi lebih dalam, maka baca Syama'il Muhammadiyah. Setelah kita akan tahu, oh Nabi itu begini, Nabi itu seperti ini, maka apa yang kita baca dari Syama'il Muhammadiyah ini bisa ibu sebarkan kepada orang-orang terdekat. Ya. Sebelum kita baca hadis ini, kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah dahulu, kepada para keluarga beliau, tabi'in beliau, yang mudah-mudahan kita bisa meniru jejak Rasulullah, kepada para ulama, wabil khusus kepada al-imam yang menyusun kitab ini, Imam Muhammad bin Isa ibn Sarah at-Tirmidzi, karena beliau sudah banyak berjasa untuk umat Islam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Ammar al-Husain bin Hurairah, dipanjang sanadnya dengan ringkas. An Abi Hurairah qala, Abi Hurairah mengatakan, kalau Rasulullah SAW yusalli hatta tarima qadamuhu. Rasulullah SAW salat tengah malam, salat tahajud, itu beliau sampai ada dalam riwayat beliau itu salat 1 rakaat 1 surat. 1 rakaat 1 surat. Bu, jangankan 1 surat, Bu, kita sholat 1 halaman aja kita dah. Tadi kita ada keterangan ada yang asal murad. Tadi 1 surat 1. Al-Baqarah, Ali Imran. Al-Baqarah berapa ini? 286 ayat. Ali Imran 200. An-Nisa ada 100-an ayatnya. Tadi 1. Inilah orang yang bila mana rasa ibadah sudah jadi nyaman sama dia. Kita ibadah hanya teorinya saja, hanya amalnya saja, tapi belum terasa ke hati kita. Nah, ini kalau masalah golbu ini harus pergilah kepada bersangkutan. Tapi di sini hanya menjelaskan bahwa suatu ibadahnya seperti apa.
Beliau itu sholat tahajud hingga kaki beliau bengkak. Ibu kaki Nabi kaki bengkak karena sering sholat tahajud. Nabi itu sholatnya banyak. Duha nggak putus, tahajud nggak putus. Ibu kaki bengkak karena bu asam urat. Tapi nah beda sama orang yang ahli ibadah sama yang orang asam urat itu beda. Kalau orang ahli ibadah itu memang betul-betul di wajahnya itu bersih. Bukan yang ada jidat-jidat itu bukan. Tapi memang betul-betul bersih wajahnya. Karena dalam Quran surah Al-Fatihah surah Al-Fatihah ayat terakhir, Muhammad Rasulullah walladzina ma'asyidu 'alal kufari rahamau bainahum simahum fi wujuhihim. Tampak dari wajah mereka itu bekas sujud, bukan jidat hitam. Coba buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, semua tafsir nggak ada yang namanya jidat hitam di situ. Yang ada begitu menafsirkan simahum fi wujuhihim min athar sujud. Muka mereka itu bersih dengan sujud, bukan dengan make up, bukan dengan lipstick, tapi dengan apa? Sering sujud. Ini sebenarnya juga nyindir ibu-ibu yang sering make up sebenarnya. Jadi nggak apa-apa ya. Nanti kalau nggak pakai make up katanya nggak gimana gitu, nampak ada air-airnya di muka gitu. Skincare-nya wanita soleha itu sebenarnya butuh make up. Ibu-ibu ini seharusnya skincare itu udah butuh. Ibu-ibu zaman Nabi itu butuh semua, awet-awet semua mukanya. Malah Sayyidah Aisyah itu awet mukanya dan paling banyak malah berkat hadis tentang kehidupan Nabi. Jadi gitu. Qala atatakallam hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara. Dalam satu riwayat dikatakan Sayyidah Aisyah yang nanya ini. Sayyidah Aisyah yang nanya. Dari sebagian riwayat ada yang menanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan seperti ini hingga lagi engkau buka? Bukankah engkau dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Kenapa engkau masih berbuat seperti ini? Apa kata Nabi? Afala takunu 'abdan syakura. Ini sering dibaca Ustaz. Cuman ya kebiasaan ibu-ibu itu dengerin Ustaz sejak ngomongin orang bener. Ya Bu ya. Nah jangan sampai nih kasih harap pulang dari pengajian ini goyang. Karena negara plus 62 ini memang unik-unik pengajian. Tuh, salawat kenceng-kenceng pakai speaker luar. Jelek gak jelek, yang penting ibu-ibu itu panggil ke sini. Tiba pas ustaznya datang ya, ustaznya dikacangin, dengerin ustaznya sejam, ngomongin orang 2 jam. Itu nggak jalan ilmunya. Coba kita lihat, kita lihat zaman Nabi dahulu. Jadi jangan dikira yang menuntut ilmu kepada Nabi ya bapak-bapak aja. Ibu-ibu juga ikut kayak gini. Sayyidah Aisyah ikut, istri-istri Nabi juga ikut. Hafsah binti Umar juga ikut. Semua sahabiah, sahabat wanita Nabi SAW juga ikut dalam menuntut ilmu. Ya. Afala akunu 'abdan syakura. Apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama apa? Nabi itu sekalipun sudah Allah berikan dosanya sudah diampuni yang lalu ataupun yang akan datang, Nabi juga tetap mau berterima kasih kepada Allah. Ini buat ibu-ibu, Nabi aja balas budi, masa kita enggak? Kita kalau udah dikasih yang baik-baik, kita sudah dikasih yang bagus-bagus, jangan lupa ucapkan terima kasih dan ingat yang memberikan semua itu siapa? Allah. Maka berterima kasihlah kepada Alhamdulillah, ibu masih bisa hidup, ibu masih bisa bertemu dengan keluarga ibu. Sampai dalam hadis sahih dikatakan, ini sahih, ketika kita bangun dari tidur dan kita lihat sekeliling kita, keluarga kita sehat, ayah kita sehat, ibu kita sehat, semua keluarga kita sehat, semua orang terdekat kita sehat,
selama kita masih sehat, percayalah dunia sedang ada dalam genggaman kita. Udah dikasih yang baik, mata yang tajam, telinga yang bisa mendengar, hati yang masih tergerak untuk menuntut ilmu, bersyukur. Coba yang lain, emak-emak yang lain sibuk buat TikTok lah, buat konten lah, itu pun kontennya nggak bermanfaat. Dulu guys yang beli baju hadiah bubu yang mau baju. Coba sekali-sekali ibu-ibu yang di sini buat kontennya pengajian gitu, buat konten pengajian, biar menginspirasi emak-emak yang lain di luar sana. Mungkin kalau ibu-ibu yang buat konten pengajian, jangankan Indonesia, dunia bisa lihat. Dari Afrika melihat, Arab Saudi melihat, dari ujung bulan pun melihat juga. Hikmah kemauan ibu-ibunya untuk belajar ilmu agama. Bersyukur kita masih bisa datang ke sini, masih bisa ketemu kawan. Alhamdulillah. Coba tuh saudara-saudara kita, kawan kita yang kena pandemi wabah corona, itu sakitnya luar biasa, sesak nafas, ciuman gak ada. Tapi itu pula salah kita. Kita ini jadikan wabah ini sebagai candaan. Ketika kasih di waktu sedang melihat video, itu ada ya ibu-ibu juga tuh, minyak kayak putih nggak kecium, sama gerasi nggak kecium. Ketika dikasih uang, kecium. Nah, tahu juga ibu-ibu. Kita nggak boleh menjadikan wabah itu seperti itu. Hatta itu dari tangan manusia, Allah juga ikut andil di dalam. Jadi jangan pernah mempermainkan yang namanya wabah. Ya, kalau masih sehat, alhamdulillah. Sakit, minum obat. Jangan main tawakal aja. Ini pula salahnya kita nih. Tawakal, nggak perlu minum obat, karena Allah Maha menyembuhkan. Iya Bu, Allah yang menyembuhkan. Dalilnya apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dan apabila ia sakit, maka aku yang menyembuhkan. Tapi Allah juga nyembuh kita ikhtiar. Pergi ke dokter, minum obat, baca bismillah, tidak tunggu dan juga jangan tawakal aja, ikhtiar juga. Samakan hal yang mencari angka. Jangan tawakal aja, ikhtiar, usaha dan doa. Maka ada istilah duit, doa, usaha, ikhtiar. Ini pelajaran yang pertama. Jadi orang yang pandai balas budi. Dari kasih yang baik-baik tuh. Apalagi wabil khusus kita diberikan pemberian yang banyak oleh Allah SWT. Jangan lupa bersyukur. Sudahlah kita bersyukur hari ini? Kalau belum bersyukur, ucaplah alhamdulillah. Kalau kita masih bisa naik nafas, alhamdulillah. Masih bisa ngeliat, alhamdulillah. Coba kalau kita nggak bisa ngeliat, dibilang pasien ya, tapi dia udah enggak. Karena apa kata dia? Lebih baik mata aku buta daripada mata hatiku buta. Kita malu balik Bu. Mata zahir kita gak buta, tapi mata hati kita buta. Ketika melihat hal dunia kita sangat bersemangat. Kita malah mau mengorbankan jiwa dan raga kita untuk itu. Tetapi kita akhirat keinfak warin 1000, warin. Kalau infak jangan nanggung-nanggung. Kalau yang namanya untuk akhirat jangan nanggung-nanggung. Karena balasannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau bilang kata-kata kita, tapi kita tetap fokus dengan ibadah. Ini pelajaran yang pertama. Jadi orang yang pandai balas budi. Balas budinya ke Allah, balas budi manusia juga iya, tapi kepada Allah lah kita sepantasnya berbalas. Paham Bu? Alhamdulillah. Hadis ini diriwayatkan juga dari Abu Hurairah juga dengan nas yang sama. Afala akunu abdan syakura juga, tapi sanadnya beda-beda. Intinya pelajaran yang kita ambil, Rasulullah pun juga orang yang semangat dalam ibadah. Kita
yatahammas fil ibadah. Nabi itu sangat bersemangat. Kalau udah namanya urusan ibadah, udah semangat. Kita yang namanya pengajian, kalau nggak ada salawatan tadi, kalau nggak ada pengumuman tadi, nggak akan gerak. Coba sekali-kali namanya pengajian itu kita gerak dari hati ini. Bukan dari pengumuman. Assalamualaikum ibu-ibu sekalian. Diharapkan mengangkat kaki, ayunkan tangan untuk datang ke surau kita. Karena ada bapak ustaz sudah datang. Nah, masih datang dikit. Tadi pas sudah memulai, baru datang semua. Usahakan gerakan. Jadi kan namanya ibadah mulai dari hati. Inilah yang menjadi hadis pembukaan dalam kitab Sahih Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Ismail Al-Bukhari, orang Uzbekistan. Beliau menuliskan hadis pertamanya apa? Innamal a'malu binniyat. Nah, alhamdulillah ibu-ibu ini juga hafal hadis tuh. Coba kalau bisa Bu hafal 40 hadis. Ya kalau 40 10 aja udah cukup. Namanya jangan otak kita tuh pikir dunia aja. Akhirat juga iya. Karena dunia dan akhirat harus bedes bahasa kampungan. Bedes. Sebenarnya hadis-hadis tentang ibadah-ibadah Nabi ini banyak. Dari kutub sita, Bukhari, Muslim dan semuanya banyak. Sampai ada satu ulama khususnya kitab hadis yang tentang ibadah Rasul, sholat Nabi. Sampai ada cerita Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika disuruh baca Quran oleh Nabi, menangis Nabi mendengar baca Quran Ibnu Mas'ud. Yang ditangisi Nabi itu bukan karena suara dedeknya, tapi karena ayat. Nah, tadi waktu siapa tadi ngaji baca Quran tadi? UL yang ngaji tadi. Ayat tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu ayatnya ayat yang cocok untuk di zaman-zaman sekarang ini. Karena tidak ada sekarang ini kita sama kita saling berantem. Di Quran juga sudah termaktub. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, ajakan untuk bersatu. Di ayat itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di situ ada namanya, kalau dalam kaidah bahasa Arab ada namanya fi'il tolak, fi'il permintaan. Fi'il tolak itu ada 3. Apa? Fi'il amar, perintah untuk mengerjakan. Fi'il nahi, fi'il yang bila mana kata kerja yang untuk jangan kau lakukan pekerjaan. Yang terakhir baru fi'il istifham. Istifham itu meminta dong. Fi'il kata kerja yang bila mana kita nanya nih, kita minta jawaban. Ayatnya ada fi'il tolak, 2 fi'il tolak. Yang pertama fi'il amar, perintah. Apa perintahnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalau kita resapi ayatnya nih, kalau kita resapi ayatnya, berpegang teguh bersama dengan tali. Oke. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Sekarang kita lihat apa? Islam sama Islam kurang. Di barat sana itu makin banyak yang mu'alaf. Di sini makin banyak yang murtad. Karena ngelihat kita sama kita tuh kelahi. Hanya karena urusan apa? Hukum tidak ada. Ya enggak? Ibu sering nggak kelahi dengan orang-orang yang mengatakan hukum tidak ada? Sering nggak? Ada lagi maulid Nabi bi'ah. Oke, ada yang kemarin yang acara sholat berulang, pasti dia bilang, bi'ah. Apabila tidak dibuat Nabi maka bi'ah. Alhamdulillah, karena kita mengaji ke ulama-ulama yang lain. Kalau kita pahami bid'ahnya itu secara lugah, secara bahasa, iya. Nabi tidak mengerjakan perbuatan itu. Tapi kan masih banyak istilahnya. Imam Syafi'i buat istilah bid'ah ada lagi. Imam-imam lain, ulama-ulama lain membahas istilah bid'ah ada lagi. Ya. Yang kita ini sekalian itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita wa la tafarraqu ini sulit untuk mengamalkannya. Jangan berpecah belah.
Jangan hanya lara-lara nila sedikit untuk duduk. Jangan karena hanya satu masalah itu semuanya. Cukuplah bahasan-bahasan itu yang dibahas oleh para ulama. Capek nggak kita bertengkar? Capek nggak kita kelahi? Capek. Contoh kayak maulid bulan kemarin tuh. Untung sekarang udah bulan Rabiul Akhir, udah nggak maulid Nabi lagi. Malah pas maulid kemarin di medsos kelahi. Sampai ustadz kita dibilang ustadz ahli bid'ah, ahli syubhat. Tidak, jangan ada istilah-istilah itu. Jangan. Karena itu guru kita juga, ustadz kita juga, dan kami menghargai antum. Kami nggak ada bilang ustadz syubhat antum, Pak. Intinya bilang ustadz syubhat kalian, jangan ada ini. Jangan kita ini mau dipecah belah. Ya, jadi saya harap jadilah kita ini sebagai ummatan wasatah. Jangan ekstrim kanan, jangan juga ekstrim kiri. Ummatan wasatah, umat yang menyatukan